Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sarah, saya mahasiswa dari Prodi S1 Keperawatan di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah di Sumedang. Di sini saya ingin melakukan pendidikan kesehatan dengan tema bagaimana cara meningkatkan pengetahuan orang tua terhadap penyakit demam berdarah Dengue atau biasa kita sebut DHF pada anak. Nah, di sini saya melakukan pendidikan kesehatan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu teknologi dan multimedia dalam keperawatan. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari saja kita langsung ke inti pembahasannya. Disimak ya teman-teman. Nah, mengapa sih saya mengambil penyakitnya itu demam berdarah Dengue? Kenapa nggak yang lain? Nah, latar belakang saya mengambil penyakit ini yaitu karena prevalensi penyakit demam berdarah di Indonesia ini cukup tinggi. Demam berdarah juga bukan penyakit baru, karena penyakit ini hampir sering terjadi setiap tahun dengan perubahan cuaca dari hujan ke kemarau. Dengue hemorrhagic fever atau biasa kita sebut DHF atau biasa di masyarakat dikenal sebagai DBD itu penyakit yang disebabkan oleh virus Aedes aegypti yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, gigitan nyamuk ini bisa menimbulkan kematian, bukan hanya penyakit, bahkan sampai menimbulkan kematian, terutama pada anak. Serta sering menimbulkan kejadian yang luar biasa seperti wabah. Biasanya kalau musim penghujan, biasanya nih penyakit menjadi banyak gitu, menjadi wabah karena perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti di musim hujan biasanya cukup pesat. Manajemen lingkungan, kontrol biologi, dan kontrol kimia merupakan salah satu faktor penting untuk mencegah terjadinya DHF atau Dengue hemorrhagic fever. Nah, di sini tuh peran masyarakat dan peran orang tua sangat dibutuhkan, apalagi keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Hendaknya orang tua itu harus bisa memahami bagaimana cara mencegah Dengue, terutama pada anak, karena penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan orang tua terhadap demam berdarah Dengue ini sangat berpengaruh kepada angka prevalensi penyakit demam berdarah Dengue kepada anak. Maka dari itu, dengan saya melakukan pendidikan kesehatan ini, saya berharap orang tua menjadi lebih tahu terhadap penyakit demam berdarah Dengue atau DBD, supaya kita dapat menurunkan angka penyakit DHF atau DBD ini. Tujuan dari penyuluhan ini ada 3. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan orang tua terhadap pencegahan DHF atau DBD. Yang kedua, ada mengurangi angka penyakit Dengue hemorrhagic fever pada anak. Dan yang terakhir, meningkatkan perilaku hidup sehat agar meminimalisir anak terkena DHF atau DBD. Selanjutnya ada pengertian demam berdarah Dengue atau DHF. Dengue hemorrhagic fever atau biasa kita sebut dengan penyakit DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Aedes aegypti yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti ini biasa berkembang di negara yang beriklim tropis dan subtropis. Nah, Indonesia sendiri itu memiliki iklim subtropis sehingga prevalensi pertumbuhan nyamuk Aedes aegypti ini cukup pesat dan menimbulkan banyak sekali kematian. Kasus di Indonesia sendiri ini biasanya DHF ini menjangkit anak-anak umur 5-14 tahun dengan prevalensi mencapai 42,72%. Nah, apa saja sih gejala yang bisa ditimbulkan apabila anak terkena DHF? Yang pertama itu ada gejala khas, di mana gejala khas ini memiliki beberapa gejala. Yang pertama itu demam. Gejala ini paling umum, biasanya berlangsung 3-7 hari dengan suhu yang sangat tinggi, biasanya mencapai 39-40 derajat Celcius. Anak-anak mungkin mengalami pola demam bifasik atau Saddler-Back fever, yaitu demam yang turun pada hari tertentu dan naik kembali. Jadi di sini demamnya itu biasanya naik tiba-tiba dan turun tiba-tiba. Jadi tidak dapat diprediksi dan munculnya itu secara tiba-tiba. Yang kedua itu ada ruam kulit. Nah, ruam kulit ini tuh biasanya ada di wajah, di leher, di dada, dan biasanya muncul tuh di hari kedua atau hari ketiga setelah terinfeksi. Pada akhir fase demam, ruam ini memudar dan
ruam bintik-bintik merah di kaki dan di tangan itu akan muncul. Nah, gejala lainnya itu ada sakit kepala, ada rasa sakit pada otot, pegal-pegal gitu pada anak, dan ada juga mual muntah pada anak. Dan yang keempat ini yang paling berbahaya adalah jika sudah muncul gejala pendarahan. Biasanya itu seperti ruam atau bintik-bintik merah di tangan, di kaki, atau di sekujur tubuh, lalu disertai dengan muntah yang berdarah, BAB yang berdarah, dan BAK yang berdarah. Biasanya DHF itu dibagi menjadi 4 derajat atau 4 tingkatan, mulai dari tingkat yang pertama sampai tingkat yang keempat, dari yang teringan sampai yang terberat. Untuk DBD tingkat pertama itu biasanya gejalanya itu demam dan gejala ringan yang lainnya, ditandai dengan gejala pendarahan juga. Nah, untuk membuktikan pendarahan tersebut biasanya dilakukan tourniquet test. Itu akan dilakukan oleh petugas kesehatan apabila anak dibawa ke unit kesehatan. Yang kedua itu ada derajat kedua, DBD derajat kedua. Nah, biasanya tuh hampir mirip gejalanya dengan DBD tingkat pertama, namun ditambah dengan pendarahan spontan seperti muntah yang berdarah, BAB yang berdarah, dan BAK yang berdarah. Untuk selanjutnya ada DBD tingkat 3, biasanya itu gejalanya hampir mirip dengan DBD tingkat 1 dan derajat 2. Namun ditambah dengan kegagalan sirkulasi seperti nadinya lemah, tekanan darahnya menjadi kurang dari 20 mm. Selanjutnya ada DBD tingkat 3. Sama seperti derajat 1 dan 2, biasanya hanya ditambah dengan gejala kegagalan sirkulasi seperti nadinya melemah, tekanan darahnya menyempit, biasanya kurang dari 20 mmHg, hipotensi, dan anak menjadi gelisah. Yang terakhir dan yang paling berat itu gejalanya hampir sama dengan DBD derajat 3, ditambah dengan syok berat, dengan tekanan darah dan nadi yang sudah tidak teraba lagi. Nah, untuk DBD tingkat 1, 2, 3, dan 4, hasil laboratoriumnya sama. Yang pertama itu ada trombositopenianya kurang dari 100.000 sel, dan terjadi peningkatan hematokrit kurang dari lebih dari 20%. Nah, bagaimana sih cara mencegah DHF ini? Nah, cara mencegahnya itu ada 3M+ namanya. Yang pertama itu menguras, seperti menguras tempat-tempat penampungan air, seperti bak mandi, toren air, dan bak penampung air lainnya, yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua itu ada menutup. Nah, tutup rapat-rapat semua tempat penampungan air dan kubur barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai di tanah, agar tidak mengotori lingkungan dan menjadi sarang nyamuk. Yang ketiga itu mendaur ulang. Memanfaatkan kembali barang-barang bekas yang bernilai ekonomis, limbah barang bekas yang tidak dapat didaur ulang, sehingga meminimalisir tempat berkembang biaknya sarang nyamuk. Dan yang keempat ini ada melakukan vaksinasi pada anak. Yang kelima ini ada mengajarkan untuk anak hidup sehat, seperti cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, tidak membiasakan menggantung pakaian bekas di pintu, karena hal-hal tersebut bisa menjadi sarang nyamuk. Nah, bagaimana nih untuk 3M+-nya? Apakah teman-teman yang menonton sudah paham? Saya harap sudah paham ya. Jadi untuk kesimpulan dari pendidikan kesehatan kali ini adalah demam hemorrhagic fever atau DHF, atau biasa kita sebut dengan demam berdarah, merupakan infeksi yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini bisa menyerang semua orang, terutama pada anak. Pengetahuan orang tua memiliki peran penting sebagai upaya pencegahan anak terkena Dengue hemorrhagic fever. Hendaknya orang tua diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang penyakit ini serta pencegahannya sehingga menekan resiko demam berdarah Dengue. Secara keseluruhan, pengetahuan orang tua khususnya ibu adalah kunci untuk mengurangi anak terkena penyakit ini. Jadi diharapkan orang tua dapat memiliki pengetahuan dan
tahu gitu cara pencegahan dengue hemorrhagic fever ini supaya bisa menurunkan angka prevalensi anak di Indonesia terkena penyakit dengue. Mungkin sekian pendidikan kesehatan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan. Apabila ada kekurangan kata atau salah-salah kata, mohon dimaklumi. Saya Sarah pamit undur diri. Terima kasih.